Sekarang kalau kita kaitkan tadi dengan makanan, lebaran, ada opor, ada rendang, sambal goreng ati, termasuk tadi kue kering. Belum tambahan lagi lontongnya, ya kan? Lontongnya kalau misalnya porsi harian itu kira-kira 100 gram itu mungkin sekitar antara 160 sampai 170 kalori. Halo sahabat Hermina dan Asla Live. Pada bulan yang penuh berkah ini, banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa banyaknya mitos dan fakta seputar makanan lebaran yang beredar di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makanan-makanan lebaran bersama dokter spesialis gizi klinik, yaitu Dr. Devinia, Magister Gizi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Yuk kita simak pembahasannya. Sebelum itu kita main game terlebih dahulu ya dok. Jadi di sini tuh ada kumpulan kertas isinya makanan-makanan yang sering kita konsumsi pada saat lebaran. Ini saya akan acak ya dok, dan saya ambil terus nanti saya akan sebutin dok kira-kira kalorinya, karbohidratnya, makronutriennya itu ada berapa. Nah kira-kira kalau dari makanan-makanan yang kita konsumsi di lebaran ini, gimana sih dok cara ngitung supaya terpenuhi nih dok kebutuhan kalori harian kita? Ini di sini saya ada 2 ya dok, yang satu itu over ayam, satu porsinya itu kurang lebih 200 gram, kalorinya ada 400, karbohidratnya 20, protein 18, fatnya ada 30. Lalu yang kedua ini dari makanan kering nih dok, biasanya kan dikonsumsi, seperti putri salju, ada satu buah itu kurang lebih 10 gram, kalorinya ada 30, karbohidrat 4,8, protein 0,6, dan fatnya ada 1,6. Oke. Ya, jadi ini makanannya kebetulan makanan yang biasa dikonsumsi lebaran. Contohnya satu tadi kue kering, yang kedua, opor ayam ya kebetulan yang sering dikonsumsi. Nah, jadi sebenarnya untuk kandungan-kandungan, komposisi makanan ini itu tergantung dari, pembuatannya juga, gitu kan. Jadi pembuatannya juga karena kan orang bikin satu orang berbeda dengan orang yang lain. Jadi biasanya komposisinya berbeda-beda. Cuma mungkin bisa kita ambil rata-rata dengan tadi yang udah disebutkan ya gitu. Nah, jadi kalau untuk kita bagaimana menghitung kebutuhan harian, itu memang kita bisa pakai beberapa rumus ya. Ada yang, pakai Harris Benedict, ada yang Mifflin, Sensor. Nah terus juga sebenarnya kalau yang mau gampang itu sebenarnya pakai rule of thumb. Pakai rule of thumb itu rule of thumb itu, antara 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per hari ya. Jadi kita bisa hitung, jadi kalau misalnya kita pakai rule of thumb itu, kita, paling tidak dapat, hasil kebutuhan kalori kita pada saat istirahat atau orang bisa, nyebutnya basal metabolic rate. Jadi basal metabolic rate itu, kalau misalnya kita posisi istirahat, tubuh tetap bekerja untuk jantung tetap berdenyut gitu ya, terus, organ-organ kita tetap bekerja, itu kebutuhan basal. Nah kalau misalnya aja, 25 kalori kita ambil, rata-rata 25 kalori diambil untuk perempuan, 30 untuk ke laki-laki. Tapi ini, hanya untuk memudahkan ya, hanya untuk memudahkan. Aslinya itu harusnya dikaitkan dengan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Nah kalau misalnya berat badan idealnya aja mungkin sekitar 50. Kalau kita kali ke 25 aja udah sekitar 1.250 ya, itu untuk kebutuhan dasarnya. Terus nanti biasanya bisa kita kalikan lagi dengan aktivitas fisik. Nah kalau aktivitas fisik kita yang, standar kayak gini ya, bekerja harian bukan yang kayak kuli atau yang kerjanya berat, itu biasanya doang gitu ya dok. iya, itu biasanya kita kalikan antara 1,1 sampai 1,2 lagi. Jadi kebutuhan, dasarnya tadi sekitar 1.250 dikali lagi dengan 1,2 atau 1,1 gitu ya. Jadi bisa dapatlah antara sekitar 1.300 sampai 1.400-an. Nah, itu kebutuhan, harian kita. Nah, ingat berat badannya harus berat badan ideal ya. Jadi jangan misalnya berat badannya 70 untuk perempuan terus dikali 70, jadi makin gede nanti kebutuhannya gitu. Nah sekarang kalau kita kaitkan tadi dengan makanan, lebaran. Makanan lebaran ada opor biasanya, ada rendang, ada sambal goreng ati gitu ya, ada apalagi terus termasuk tadi kue kering. Nah itu,
kalau kita makan sedikit aja kayak tadi disebutkan untuk porsinya, untuk tadi kalorinya sekitar 200 gram, ya kita makan sih nggak segitu, makan mungkin sekitar antara 50 gram lah standar untuk satu, porsinya ya. Jadi kalau misal 50 aja itu berarti dengan kalori tadi yang disebutkan sudah 100 kalori ya. Terus kalau untuk belum tambahan lagi lontongnya, ya kan. Lontongnya kalau misalnya porsi harian itu kira-kira 100 gram itu mungkin sekitar antara 160 sampai 170 kalori. Berarti udah sekitar, 200-an sekian ya, 250. Belum tambah sambal goreng atinya, belum tambah kerupuk. Rendang, Iya, rendang, kerupuk. Nah itu bisa jadi satu porsi aja kita makan habis sholat Id itu mungkin udah sekitar 400 sampai 500 kalori gitu ya. banyak juga ya Dok ya itu. Udah cukup banyak. Ditambah lagi tadi kue kering. Contohnya kebetulan putri salju. Salju. Yang tadi cuma berapa? 50 kalori ya Iya. berapa. Nah, belum kalau kastengels atau nastar gitu Itu ya. baru satu bahkan ya Dok. Iya, baru butir, satu. sabun butir. Sedangkan kita kalau makan biasanya satu toples dikekep gitu ya, dipegangin terus dicemilin gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya taruhlah kebutuhan rata-rata harian itu sekitar 1.500 ya. Berarti yang kita makan tadi si opor dengan teman-temannya itu sudah sepertiganya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita makan sehari 3 kali ya mencukupi gitu, tapi ya itu tadi ekstranya belum gitu kan. Yang lain-lainnya tadi yang kayak kue-kue segala macam gitu. Iya. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan harian itu harus dilihat-lihat lagi sih ya. Boleh aja habis lebaran boleh makan, tapi nanti mungkin selektif lah untuk pemilihan makannya yang seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhannya tadi kayak gitu sih. Oke, baik Dok. Sebenarnya berarti ya tadi ya Dok kita harus ngitung dulu basal metabolic rate-nya, terus habis itu nanti disesuaikan lagi sama aktivitas fisik kita supaya kita dapat nih kira-kira kebutuhan kalori per harinya tuh berapa. Dan ditambah lagi sebenarnya makanan itu sendiri kan juga kalorinya macam-macam ya Dok, bahkan tergantung lagi bagaimana cara kita membuat sama menyajikannya gitu ya. Iya, jumlahnya yang dikasih dalam masakan itu juga seberapa Oke, baik gitu. Dok. Dok, ini lanjut ya Dok ya. Boleh. Jadi sebenarnya kenapa sih Dok makanan lebaran itu identik sama makanan kolesterol tinggi gitu Dok? Makanan kolesterol ya. Jadi makanan lebaran tadi kita lihat lagi komposisinya, ya kan rata-rata kue-kue kering kita lihat di situ kalau dari makronutriennya kira-kira bahan dasarnya itu apa? Tepung utamanya ya kan, tepung. Terus udah gitu pakai Gula-gula ya Dok ya. gula, pakai mentega, margarin, telur ya kan, yang ada sumber kolesterolnya di situ. Terus selain kue kering tadi yang contoh kayak opor, rendang, sambal goreng, Ada santan juga ya ada. basicnya dikasih santan, terus pasti pakai minyak ya kan, tinggi bumbu. Jadi kalau kenapa identik dengan kolesterol sebenarnya adalah kalau santan itu kan dia produk nabati ya, dia sebenarnya tidak mengandung kolesterol. Kolesterol itu ada di hewani ya. Tapi santan itu dia mengandung lemak jenuh. Ya, lemak ujung-ujungnya ya pasti akan menjadi kolesterol dan teman-temannya gitu ya. LDL ya bisa meningkat gitu ya. Terus tepung-tepungan. Tepung-tepungan itu karbohidrat sebenarnya. Tapi kalau karbohidrat kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, otomatis dia disimpan dalam tubuh kita nantinya tetap akan dirubah menjadi lemak gitu. Dia akan dirubah jadi trigliserid ujung-ujungnya nanti tetap akan meningkatkan LDL. Jadi kenapa identik dengan kolesterol ya tadi sebenarnya ya sudah terjawab bahwa makanan dengan santan-santan itu tinggi lemak jenuh, terus makanan yang bertepung juga nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan kolesterol juga. Jadi harus ada pengendalian diri harus sadar diri juga ya Dok ya. Betul. Iya Dok, jadi kalau misalkan nih Dok, sebenarnya orang kadang khawatir ya Dok, yang namanya silaturahmi kan kadang kita nggak enak kalau misalkan nolak Dok. Sebenarnya ada tips gak sih Dok, gimana cara kita tetap bisa ngontrol asupan makanan kita pada saat silaturahmi tanpa kita harus nolak gitu Dok. Apalagi yang nawarin ini ya bude misalnya gitu harus makan gitu ya. Semuanya disiapin nanti gitu ya kalau Dok nggak ya. dimarahin dimarahin gitu ya, jadi takut gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu sebenarnya selektifnya adalah pilih utamakan ke proteinnya dulu ya. Jadi kalau misalnya pagi nih udah nih abis sholat makan nih satu porsi penuh tadi gitu ya, terus mampir ke rumah saudara harus makan lagi gitu. Nah berarti porsinya usahakan
porsi sedikit gitu, yang penting ada makan dulu. Terus porsi sedikit, terus utamakan proteinnya gitu. Jadi paling enggak kita ada tetap makan tapi mengurangi si kuah-kuah santannya gitu ya, dengan kita ada makan protein. Jangan lupa kalau misalnya memang ada sayuran ya perbanyak di sayurannya, sama kalau memang misalnya disediakan buah-buahan, lebih baik pilih buah-buahan. Terus hindari makanan-makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Kadang-kadang kan biasanya seperti itu disediakan minuman biasanya ya, tetap ada temennya nih minuman manis gitu. Apakah itu minuman kemasan atau minuman yang dibuat sendiri gitu. Jadi sebaiknya mungkin hindari yang seperti itu supaya nggak over nantinya pada saat silaturahmi justru malah jadi gula darahnya naik gitu ya, kolesterolnya naik, berat badannya ikut naik jadinya. ya Dok ya. Naik semua gitu Oke, ya. berarti tipsnya tadi ya Dok, utamakan konsumsi yang protein, terus jumlahnya kecil-kecil, sama biasanya ya konsumsi kalau ada buah, sayur Iya, itu untuk yang tambahan diutamakan serat. buat Iya. tambahan serat. Paling enggak nanti dengan ada buah dan sayur ada seratnya bisa paling tidak menghambat penyerapan dari kolesterol kan Oke, gitu gitu ya ya Dok ya. kan. Dibantu jadi ya Dok ya sama Dibantu. sayur sama buah. Dan yang terakhir tadi kurangin yang manis-manisnya ya Dok ya, Iya. kalau bisa dihindarin. Ini yang terakhir ya Dok, mungkin yang sering banyak ditanyain sama masyarakat. Emangnya bener gak sih Dok kalau misalkan kita konsumsi seperti ayam, daging, atau protein hewani, itu otomatis pasti tekanan darah kita bakal langsung naik gitu Dok? Otomatis naik ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan faktor si ayamnya atau si dagingnya. Sebenarnya yang membuat hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah cara kita memasaknya, ya kan. Ayamnya sama dagingnya nggak salah, nggak 100% salah gitu sebenarnya. Jadi si ayam sama daging ini biasanya kita olah apalagi saat lebaran itu dengan kandungan tadi ada santan ya kan, biasanya terus pakai bumbu ekstra bumbu banyak. Jadi biasanya karena garamnya tinggi gitu. Nah, garamnya tinggi terus udah gitu dengan dimasaknya yang cukup lama ya kan, cukup lama. Nah, biasanya dengan kandungan garam tinggi, garam itu bisa mempengaruhi elastisitas dari pembuluh darah juga. Jadi dengan mempengaruhi dia elastisitas pembuluh darahnya jadi lebih kaku gitu ya, lebih kurang baik, akhirnya bisa memicu darah tinggi. Nah, terus kandungan lemak yang tadinya dagingnya baik-baik saja diolah menjadi banyak lemak, akhirnya meningkatkan kandungan lemak dalam tubuh kita, inflamasi akhirnya malah meningkat. Inflamasi meningkat juga bisa mempengaruhi dari struktur kekakuan pembuluh darah, itu juga bisa membuat darah tinggi. Ya, jadi sebenarnya darah tingginya tidak murni karena si daging-dagingan, tapi juga bagaimana cara kita memasak, mengolah makanan itu akhirnya justru memicu darah tinggi. Gitu sih sebenarnya. Dok, tadi kan dari dokter sendiri bilang kalau misalkan pada saat kita lebaran, kita utamain untuk konsumsinya itu dari protein hewaninya dulu gitu ya Dok. Sebenarnya ada alasan khusus gak sih Dok, kenapa justru protein nih Dok yang harus kita utamakan? Ya, jadi kenapa banyakin protein? Pertama, protein itu bikin kenyang lebih lama, ya kan? Terus yang kedua, kalau misalnya kita utamakan ke misalnya karbohidratnya, taruhlah lontongnya gitu ya, itu si lontong ini tadi kan yang kita jelasin kalau dia mengandung karbohidrat kalau misalnya tidak dipakai, tidak digunakan, kita tidak ada aktivitas fisik gitu ya, dia akan disimpan. Begitu disimpan, dia utamanya disimpan sebagai gula dulu, glikogen ya. Nanti begitu storage di dalam tubuh kita penuh, dia akan dirubah menjadi lemak gitu. Jadi kenapa disarankan lebih banyak pilih protein? Karena kalau protein dia akan langsung digunakan ya sebagai protein gitu kan. Jadi digunakan sebagai protein, kenyangnya lebih lama, terus kita justru dapat supply untuk asupan protein yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita mengutamakan makanannya yang bentuknya karbohidrat, seperti tadi contohnya, terus pasti kan kalau lontong tambah lagi sama kuah, nggak mungkin makan lontong gitu aja ya. Tambah kuahnya, jadi otomatis kita akan justru menambah si karbohidrat yang nantinya ujung-ujungnya dirubah jadi lemak, terus si kuahnya juga akan terakumulasi sebagai lemak juga gitu. Jadi makanya better
makan proteinnya gitu Oke, yang oke. diutamain. Nah, begitulah teman-teman sahabat Hermi dan Astrolite. Setelah kita ngobrol panjang nih mengenai makanan-makanan lebaran dan juga dikaitkan kenapa sih sebenarnya makanan lebaran itu sering identiknya sama makanan kolesterol, tadi juga udah dibahas. Kita juga jadi dapat pengetahuan nih kira-kira gimana caranya supaya kita tetap bisa nikmatin makanan lebaran tanpa berlebihan. Intinya adalah lebaran merupakan momen spesial bagi kita untuk, istilahnya berkumpul dan menikmati momen bersama keluarga. Tapi jangan sampai kita istilahnya kebablasan nih, jadi kita tetap harus, sadar diri apa aja yang kita konsumsi supaya nanti ketika kita, setelah lebaran tubuh kita tetap fit dan kesehatan kita tetap terjaga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan love life.